Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini hampir Jumat-Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Ayat ini selalu dibacakan oleh khatib setiap Jumat. Kenapa? Karena ayat ini sangat penting. Jangan kamu mati seolah-olah kita yang menentukan mati, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini sesungguhnya menginformasikan kepada kita, hati-hati kalian. Kalian mengaku Islam tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan Islam. Kalian mengatakan saya Muslim tapi belum tentu kalian mati dalam keadaan beragama Islam. Adakah orang Islam yang matinya dalam keadaan kafir? Banyak. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram, dan salah satu barang haram itu terima uang suap pilkada. Orang kampanye apa dia bilang? Nggak usah dengar program Wane Piro. Berapa uangnya? Hati-hati saudaraku. Kalian makan uang 500.000, beli bakso, beli beras, makan uang sogo, lalu kalian mati. Matimu tidak ada yang jamin mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Dalam darah dagingmu ada uang suap. Maka saudaraku para caleg, jangan kau sogok rakyatmu. Para calon bupati, jangan kau sogok rakyatmu. Kalian juga masyarakat orang-orang Sunda, jangan kau peras calegmu. Yang ketawa, saya serius ini. Ya, gimana orang-orang baik akan tampil memimpin republik ini kalau uang politik mahal? Maka saudara Bapak Ibu sekalian, ini jelang pilkada, jelang pilpres, pilcaleg, maka saudaraku cintai imanmu dengan cara apa? Jangan terima uang sogo. Kalau perlu kau viralkan orang yang datang bawakan kau uang sogo. Soteng juga, siaran langsung. Hai guys, inilah calon caleg bawa beras 3 kilo mau dapat suaraku. Bisa Ibu? Bisa? 300.000 bisa, 500.000 bengkok mukamu. Waqala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan. Ini kalau musim pilcaleg, waduh, caleg itu penampilannya kala ustadz, pakai serban, pakai gamis, keluar masuk masjid, biar tidak senyum kita, dia sudah senyum duluan. Jangan Islam pencitraan seperti itu. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan di tempat ini saya lihat banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk. Pasti kau tidak dengar ceramahku, yang kau lihat HP-mu. Simpan dulu HP-nya, simpan.
Bapak Ibu, sebenarnya saya masih dilarang ceramah oleh dokter karena masih dalam keadaan perawatan. Tapi guru saya bilang, kau ceramah mati, tidak ceramah mati, kau pergi ceramah. Gambarnya kabur. Bagaimana Ustadz? Kita mau dengar setelah pulang. Ini ada kamera saya bawa. Bagus suaranya, jernih suaranya, gambarnya bagus. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, gampang. Gimana caranya? Buka YouTube. Sudah itu, jangan lupa like and share. Ya Bu? Sudah kutek Ustaz, tidak mau terbuka. Hakul yakin tidak ada kuotamu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu pernah lihat hujan? Pernah rasakan hujan? Ada enggak yang bisa hitung air hujan? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju. Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Ini jatuhnya rame-rame, laju, mana bisa dihitung. Tapi ketahuilah, ada pahala yang lebih banyak daripada jumlah air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku, maka pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada orang manusia tidak ada dosanya? Ini muka-muka penuh dosa semua di sini, lihat tindakan sana. Lalu kenapa orang masuk surga ditimbang pahalanya, keburukan dan kejelekannya? Ternyata timbang punya timbang lebih berat pahala kebaikannya daripada dosanya, keburukannya. Dan salah satu pemberat pahala ketika ditimbang adalah bersalawat kepada Rasulullah Muhammad. Maka saya mau ajak bersalawat bareng-bareng. Bisa? Saya mau dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding malam ini. Bisa Bu? Nah, bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ya, ibu-ibu dulu. Ayo Bu, salawat Bu, bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Di belakang. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,5. Ibu-ibu diam, bapak-bapak sekarang. Ayo, cowok, jangan mempermalukan jenis kelamin kita, bos. Ayo, ayo. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. 9,6. Ayo bareng-bareng, cowok, cewek, bencong juga boleh. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Nah, kau diamlah, kita dengar ini di atas. Sampai gayanya duduknya bagus loh. Ayo Mas Diki, pimpin, ayo Pak Kapol, Pak Polisi. Oh, ada tentaranya juga ya. Ayo salawat bareng-bareng Pak. Salatullah, salamullah Rasulillah.
Salatullah ala Yasin. Ya, 8,5 lah. Menghargai polisi dan tentara serta Mas Diki. Sebenarnya dibawanya lagi. Tapi kita hargai bapak-bapak toh. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Simpan dulu HP, dengar ceramah. Siap? Saya bilang tadi di mobil, kenapa saya ngantuk-ngantuk ini? Oh, ternyata di Makassar sudah 10:30. Jam tidur buat kami orang Makassar. Sini baru 9:30. Waktu yang ringkas. Ibu bapak pernah lihat orang diantar jenazahnya? Pernah? Sering. Kalau orang wafat keluar 3 hal. 1, harta. Oh, seluruh harta keluar, mobil. Ada yang masuk temani di kubur? Ada? Tidak ada. Cere aja ketinggalan, dia bilang istri, cere ambil, bawa pulang. Ya. 2, siapa yang ngantar lagi? Keluarga, anak, famili, saudara, teman, kantor datang ngantar. Ada yang mau masuk ke kubur? Oh, meskipun waktu hidup dia bilang kita akan sehidup semati. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Pret. Tidak ada yang mau ikut ke dalam. Yang ketiga, amal kebaikan dan keburukan. Pergilah kita, seluruh pengantar ikut pulang ke rumah masing-masing. Jabatan sudah mulai diganti kalau bapak pejabat. Harta, kalau punya harta mulai diperebutkan oleh anak dan istri kita. Begitu masuk kubur, kata Nabi, 3 saja mengantarmu, tapi 1 yang tinggal menemanimu, 2 pulang. Masuklah kita di kubur. Ibu-ibu, kalau saya pergi merantau ke Sunda, orang Bugis merantau ke Sunda, ternyata tidak bagus perasaan saya, tidak cocok saya di sana. Ada pilihan? Ada pilihan? Ada, saya balik lagi ke Sulawesi. Kalau orang Jawa merantau ke Sunda, ternyata sampai di Sunda dia tidak nyaman, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jawa, mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Iya toh? Iya. Orang Jawa Barat merantau ke Jakarta, di Jakarta tidak nyaman, ada pilihan? Ada, pulang lagi ke Jawa Barat. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan? Tak nyaman, balik lagi deh. Oh, ibu balik lari satu kampung. Pocong. Iya. Maka begitu masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali 3 perkara. Ini baru dikubur, belum akhirat, Bu. Itu baru dikubur. Kubur itu alam transit. Berapa lama kita dikubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Sepupu kita, paman kita, leluhur kita yang sudah lebih dulu jadi arwah, mereka menunggu 1000 tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, mereka masih menunggu di alam kuburnya. Bagi orang yang beriman, alam kuburnya, kata Nabi, seperti pengantin baru. Masih ingat waktu pengantin baru, Bu? Wah, saya masih ingat, Bu. Masya Allah, selalu saya mau ulang. Tapi bagi mereka yang tidak beriman dengan baik, alam kuburnya seperti orang sakit gigi. Mana orang sakit gigi, Bu? Aduh, lama betul pagi. Kalau pengantin baru, cepat betul pagi. Masuk di alam kubur, kata Nabi, tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali 3 perkara. Berapa, Ibu? Berapa? 1, kata Nabi, anakmu yang soleh dan soleha. Begitu bapak masuk kubur, ibu masuk kubur, siapa yang doakan? Anak. Teman, coba lihat kalau ada grup WhatsApp-nya bapak. Ada teman meninggal, dia doakan? Tidak, dia cuma copy paste. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan mengetik doa, jangankan mengucapkan doa, ngetik doa saja dia malas. Dia cuma copy paste. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah itu dia hapus nomor telepon kita, dia blokir. Kenapa? Karena takut nanti ada WhatsAppmu masuk. Temanmu yang selalu ketemani diskusi,
yang selalu kau temani ngopi, yang selalu kau temani jalan. Begitu kau wafat, tidak akan dia ingat kamu. Maka siapa yang doakan kita? Anak. Sayalah contoh. Setelah wafat bapak saya, serasa ingat saya tidak pernah dalam sujud sholat 5 waktuku, saya tidak berdoa untuk bapak saya. Maka ibu-ibu, siapa yang doakan ibu kalau wafat? Anak. Suami. Kawin lagi. Oh, dia dengar, Mas Diki, dia dengar istri saya ceramah ini. Dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya duluan mati, kamu mau kawin lagi? Saya bilang, sini kau sayang, ku peluk dia. Dengar kau baik-baik. Jangankan kau mati, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati, pret. Ini ibu-ibu, kalau ibu mati jangan harap suamimu doakan kamu. Dia sudah enak dengan istri barunya. Pirang rambutnya, seksi bodinya, mulutnya busuk. Ini bapak-bapak. Siapa yang doakan kita, Bu? Anak. Itu kalau anakmu soleh-soleha. Kalau anakmu tidak beres agamanya, tidak bakal dia doakan kamu. Dia datang siara kubur, datang update status. OTW siara. Sampai di kubur, selfie. Goodbye my mommy. Maka didik anakmu jadi soleh dan soleha. Ibu-ibu saya tanya, bisa ndak anakmu jadi bupati tidak pernah ikut pilkada? Bisa ndak anakmu jadi anggota DPR tidak pernah ikut caleg? Bisa ndak anakmu jadi dokter tidak pernah fakultas kedokteran? Bisa ndak anakmu jadi tentara polisi tidak pernah daftar tentara polisi? Tidak mungkin. Tapi bisa ndak anakmu soleh dan soleha tanpa dokter? Bisa ndak anakmu soleh dan soleha tanpa polisi? Bisa. Berarti menjadikan anakmu soleh dan soleha jauh lebih gampang dan murah daripada jadikan tentara polisi. Tapi sayang seribu sayang, ibu-ibu sekarang tidak menjaga anaknya. Ibu-ibu dulu, anaknya 9, anaknya 13, tapi bisa dia didik dengan baik. Nggak punya babysitter, bikin kopi aja repot. Sekarang kenapa ibu-ibu cuma 2 anaknya nggak bisa diurus? Ada rumah dinasnya, ada kendaraan dinasnya, ada pembantunya, ada babysitternya, tapi kenapa anaknya cuma 2 tidak bisa dididik? Maka saya bilang kalau banyak koruptor di Indonesia itu karena ibu-ibu gagal mendidik anaknya. Bu, kalau kau mati siapa doakan? Anak. Suami. Jangan kau harap itu suamimu. Bohong itu kalau dia tidak kawin lagi. Ya, maka didik anak. Jadikan anakmu soleh dan soleha. Gimana caranya? Begitu lahir, pertama kasih nama yang baik. Ada orang bilang, apa arti sebuah nama? Bodoh, beleng-beleng. Gimana kita kalau mau jadi caleg tidak ada nama? Coblos saya, siapa? Anu. Siapa Anu? Anu siapa? Nama penting. Kalau ada orang mengatakan apa arti sebuah nama, itu kampanye menyesatkan. Dari nama saya bisa tahu minimal 2. Suku, agama. Kalau ada orang, siapa namamu? Hah? Misal, siapa namamu? Mas Karyo. Biasanya Jawa. Siapa namamu? Kang Didi. Biasanya Sunda. Siapa namamu? Labaco. Bugis. Iya. Jangan bilang apa arti sebuah nama. Nama penting. Dari nama saya bisa tahu sukunya. Dari nama saya bisa tahu agamanya. Siapa namamu? Abdurrahman, 99% pasti muslim. Siapa namamu? Siti Fatimah, pasti muslim.
Siapa namamu? Bertus Magaluntung Tunjung. Nah, biasanya bukan orang Islam ini. Nama penting, berarti lahir anakmu, kasih nama yang baik. Nama yang baik ada nama doa di dalamnya. Saya kasih kau nama nak Mutmainnah. Apa itu Mutmainnah? Jiwa yang tenang. Maka setiap orang panggil, wahai Mutmainnah, orang doakan kamu, wahai kau jiwa yang tenang. Kasih nama yang baik. Nama yang baik bukan nama artis. Coba lihat tuh artis sebagian, Pak. Kalau Ramadan dia jadi soleh, pakai jilbab, menangis dia cerita dosanya. Selesai lebaran, hampir dia telanjang lagi. Nama yang baik, nama yang ada doa di dalamnya. Nama yang baik ada teladan di namanya. Siapa namamu nak? Khalid bin Walid. Siapa namamu? Khalid. Saya kasih kau nama Khalid nak. Ini ada sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Dia memerangi orang-orang kafir, menyebarkan Islam sampai ke daratan Eropa. Saya mau kau seperti itu nak. Kasih nama yang baik. Lahir nama, telepon Ustaz. Ustaz, saya punya nama anak. Kasih nama. Ustaz kasih nama, jangan lagi protes. Ndak gaul itu Ustaz. Sudah ngapain kau telepon lagi saya? Kasih nama yang baik. 2, kasih makanan yang halal. Maka istri yang baik, datang suaminya bawa nafkah. Pertanyaan pertama, halal tidak? Halal tidak ini Pak? Istri yang baik datang suaminya. Kenapa 5 juta? Biasanya cuma 4 juta. Dari mana ini 1 juta mas? Halal tidak? Halal deh. Ini jeripaya saya. Masuk. Halal tidak? Samar-samar. Jangan bang. Yang satu-satunya kau makan sendirilah. Saya tidak mau kasih makan anakku barang-barang haram. Bisa bu? Bisa ibu? 13. Bisa? 1 juta bisa. 20 juta? Bengkok mukamu. Sebentar urusan halalnya deh. Sini bang beli cincin. Jangan. Hidup sekali. Bayangkan kalau ibu makan uang haram, ke pasar tiba-tiba ditabrak mobil, pak! Mati. Tidak ada yang jamin ibu mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Ada barang haram di dalam perutnya. Hati-hati. Jadi kalau mau punya anak yang soleh dan soleha, 1, kasih nama yang baik. 2, jangan kau kasih makan uang haram. 3, kasih teladan. Biasanya kita sopan sama anaknya orang, tapi sama anak sendiri kasar. Sama anak tetangga, Assalamualaikum dek, gimana kabarmu? Baik-baik om, sehat walafiat ya, hati-hati di jalan. Iya om, itu anaknya tetangga. Giliran anak kita di rumah, goblok memang ini anaknya. Rugi saya lahirkan kamu. Andai saya tahu begini, saya tidak lahirkan kamu. Gimana? Marah boleh, tapi jangan maki. Kurang ngajar, mudah-mudahan kau ditabrak bentor. Ditabrak betul beca. Kalau marah, doakan yang baik. Anakku, mudah-mudahan kau jadi hafiz. Anakku, mudah-mudahan kau jadi pengusaha beriman. Itu sumpahnya ibu-ibu. Jangan sumpah yang jelek-jelek. Kasih nama yang baik. Jangan kasih makan barang haram. Yang ketiga, kasih teladan. Awas ya. Saya dapat kau merokok, saya kasih makan kau rokok dengan bungkusnya. 15 menit kemudian dia panggil anaknya, nak, sini dulu. Kau pergi belikan saya rokok. Yeah! Ada perokok di sini? Ada. Saya doakan kalian sembuh dari rokok. Biasa saya lihat itu orang perokok kayak orang beleng-beleng. Ini aja kerjanya. Sekali-kali kokunya. Kasihan itu uangmu 30.000 kau buang-buang. Yang perokok saya doakan kalian sembuh perokok. Nggak jalan otakku Ustaz kalau nggak merokok, bohong. Buktinya Ramadan jalan otakmu kalau siang. Kalau kau pikir rokok baik, panggil anak istrimu merokok pagi-pagi bareng-bareng.
Saya doakan kalian berhenti merokok. Kalian bapak-bapak bakar uangmu 30.000 satu bungkus kali 30 hari. Berapa duitmu habis hanya untuk bakar-bakar? Hah? Ibu-ibu senang suami berhenti merokok? Nah, dengar itu istrimu. Lebih baik niatkan malam ini, saya berhenti merokok, saya mau sumbang masjid. Mas Diki ada yang tanya saya, dia bilang, Ustaz, di surga ada enggak rokok? Ada, tapi kau ambil apinya di neraka. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Satu yang bisa menolong kita dikubur, anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu jangan malu kalau anakmu jual bensin di pinggir jalan tapi dia rajin berjamaah di masjid. Tidak ada gunanya anak jadi pejabat tapi maling uang negara. Dan ada anakmu bermartabat disebut di televisi setiap hari, ujung-ujungnya dipenjara karena maling uang rakyat. Biarkan anakmu tambal-tambal ban walau dia sarjana. Dia cuma jual-jual bensin di pinggir jalan, tapi uang yang dia makan uang halal. Tiba masuk waktu sholat, dia datang di masjid. Masya Allah. Senin Kamis dia puasa. Dan siapa dia doakan selalu? Bukan dirinya, tapi siapa yang selalu doakan? Orang tuanya. Ya Allah, berikan kesehatan orang tua saya, wafatkan dia dalam keadaan Islam. Itulah anak yang soleh dan soleha. Syukur-syukur kalau dia jadi pengusaha dermawan. Alhamdulillah, jadi pejabat yang baik, bersih. Maka ibu doakan anaknya. Gimana cara doakan anaknya? Pendek, ini doa langsung dari Allah diajarkan kepada Ibrahim alaihissalam. Apa doanya? Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Ibu suapi anaknya. Mama nak. Allahumma rabbi habli minas solihin. Anak yang sudah sekolah, peluk dia, dekap dia mau pergi sekolah, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Pulang sekolah, peluk lagi dia, bisik telinganya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Mau tidur, usap kepalanya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Dia tanya, apa sih itu mak? Saya doakan kau nak jadi anak yang soleh dan soleh. Ada kemanakan saya bu, sudah mau maghrib masih main bola di lapangan. Saya patur, sudah mina, ayo sini berjamaah di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah dia. Pas azan maghrib masih juga dia main bola. Terpaksa Ustadz Das'at masuk lapangan. Saya bisik telinganya, bu. Allahumma rabbi habli minas solihin. Langsung menangis, bu. Wih, heran semua orang lihat saya. Hebat betul itu Pak Ustadz. Dia cuma bisik kemenakannya, menangis langsung kemenakannya. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa menjepit. Artinya apa? Kalau anakmu salah, kasih hukuman supaya dia tahu bahwa salah ada sanksinya. Kalau dia berprestasi, kasih pujian. Ibu-ibu dan bapak sekarang, begitu anaknya minta duit, langsung dikasih. Tidak salah, kasih dulu pekerjaan supaya dia tahu bahwa dapat uang itu mesti bekerja. Pak, saya membayar, tenang nak. Gampang, kewajibanmu belajar, kewajibanku bayarkan itu uang sekolah. Tapi kau isi bak dulu. Kau bersihkan dulu taman. Kau siram dulu itu bunga-bunga yang ada di depan. Besok saya kasih kau duit 50.000. Jangan langsung. Mau dikasih, bapaknya tidak mau. Ibunya datang membela. Apa gunamu kerja? Anakmu cuma minta 50.000. Kasih itu. Memang ini kau suami tidak cocok ini jadi orang tua. Ada begitu istri di rumah? Ada? Bapak-bapak? Ada di sini suami yang takut sama istrinya?
Berhenti kau jadi laki-laki. Udah ngamuk Ustaz. Tak apa-apa dia ngamuk. Dia pecahkan gelas Ustaz. Pecahkan satu lusin tak apa-apa. Dia pecahkan piring. Tak apa-apa Pak. Dia banting kursi. Tak apa-apa. Piring, kursi, gelas bisa dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Nah itulah yang takut sama istrinya. Gimana kau Ustaz? Takut sama istri? Enggak, cuma istriku lebih berani dari saya. Satu, yang bisa menolong kita di kubur, anak yang soleh dan soleha. Maka ibu-ibu yang punya anak kecil, bawalah anakmu ke pengajian-pengajian. Yang sudah tahu makna-makna dakwah, bawa anakmu. Kasihan ini ibu-ibu, banyak anaknya, tapi sekarang tidak ada ikut pengajian. Coba yang remaja bawa dengar pengajian. Jangan sampai dia lebih sering ikut apa itu musik daripada dengar dakwah. Alhamdulillah untung saya ingat. Ibu-ibu Agustusan banyak yang ikut lomba-lomba. Senam. Ya? Boleh olahraga, boleh, tapi jangan campur laki-laki. Ini saya lihat majelis taklim. Tiap bulan ikut pengajian. Begitu ada lomba, dia ikut lomba di depan kantor lurah. Bapak-bapak di belakang, ibu-ibu di depan. Baris. 1, 2. Bapak-bapak di belakang. 3. Kau ketawa karena kau begitu toh. Nah, hei. Ikut olahraga boleh, tapi jangan kau pakai yang sempit-sempit. Sudah berat badan pakai lagi sempit-sempit. Majelis taklim yang baik, ikut olahraga tidak campur-campur. Ya. Tapi lebih bagus olahraga sendiri di rumah. Mau ikut lomba, silakan, tapi jangan melanggar syariat. Ya. Ya, Bu. 1, 2. Yang bisa menolong kita setelah ada di kubur, sedekatun jariyah. Harta yang telah kita sedekahkan jalan agama Allah. Ini ibu-ibu ini yang ada gelang-gelang dan cincinnya. Kalau ibu meninggal, siapa yang pakai cincin? Anak. Istri kedua. Begitu ibu meninggal, dia cabut cincin kawinmu suamimu. Sayangku. Dia cabut pula gelangmu. Ini hadiah perkawinan 5 tahun kita, sayang. Dia cabut pula kalungmu. Apa boleh buat aku lepas ini, sayangku? 3 bulan kemudian dia kenal cewek lain. Sayang, ini gelang kau, silakan pakai. Daripada gelangmu dipakai istri kedua, mendap bawa ke masjid. Hei, waduh. Orang kalau kaya tidak perlu pakai yang asli, pakai aja yang palsu. Kalau orang kaya, mana ada orang curiga palsu? Iya toh? Iya. Kalau kita orang miskin sudah pakai asli, dia bilang, dari mana kau dapat? Mending yang asli bawa, karena bagaimanapun orang curiga palsu. Bawa ke masjid. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin nyumbang masjid. Sedekahlah. Berapa umur kita? 50, 60 tahun, 70 tahun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masuk kubur, yang bisa menolongmu amal-amal yang telah kau sedekahkan. Maka ibu, hari Jumat yang akan datang, titip ke suami, Pak, bawa ke masjid 100.000 untuk saya. Jangan malah menjadi istri provokator. Suaminya bersedekah, apa sok kaya lu? Pengen
sedekah. Oh, istri yang begini, suaminya masuk surga, istrinya di blender di neraka. Oh, ada bapak-bapak kasihan dia sudah lipat-lipat duannya 200.000 di kantong hari Jumat. Dia sembunyi Pak di kantong kecilnya. Begitu mau dipakai diperiksa sama istrinya. Istrinya, uang apa ini Pak? Uang sial. Maksudnya apa? Setengah mati ku sembunyi kau masih dapat. Hei, Bu, sedekah. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Bapak, Ibu pernah dengar, Ustadz, itu di komplek yang rumahnya warna kuning, itu dulu kaya Ustadz. Cuma dia rajin sedekah jadi bangkrut. Ada? Yang bangkrut itu selingkuh. Iya Bu? Kencang betul. Iya Bu? Gimana suamimu tidak selingkuh, kau servisnya lah kadangnya. Bikin kopi tidak bisa, ngomel aja kerjanya. Pernah dengar jin keluar dari sumur Bu? Pernah dengar? Di Makassar ada ibu-ibu tanya sama saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau keluar terus dari rumah. Saya curiga pasti suka ngomel ini. Saya ceritalah Ibu, ada suami istri, istrinya suka ngomel. Suatu ketika suaminya belikan perhiasan. Senanglah ini istri dibelikan cincin perhiasan. Kata suaminya, dek, kan dia sudah senang istrinya. Kita pergi lihat wisata sumur tua. Dia bawalah pergi rekreasi ke sumur tua. Sampai di situ dia bilang, dek, kau lihat itu sumur ada ndak airnya? Ada bang, dangkal. Paling sampai lutut. Dalam hati suaminya berarti aman. Coba lihat lagi. Dia tengok dia, begitu dekat sumur bibir sumur. Ingat? Apa? Sumur bibir. Apa Ibu? Sumur bibir. Bibir sumur. Begitu dekat dengan bibir sumur, suaminya dorong masuk, prak, jatuh. Ngomel sudah kau di situ. Ndak juga ku dengar. Suaminya ngomel kau. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi besar hitam. Kaget suami. Siapa kamu? Saya jin penunggu di sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan baru 1 jam. Ngomel aja kerjanya lebih saya lagi. Ayo Bu, jin aja ndak tahan kalau ibu ngomel. Apalagi suamimu. Bu, sudah ngerti kenapa suami ndak betah? Mana orang betah? Apalagi kalau suamimu sudah pensiun. Itu kasihan laki-laki pensiun post power syndrome, gampang tersinggung. Ada pensiunan dia bilang, Ustadz, kenapa itu saya cepat sekali tersinggung di rumah? Kenapa Pak? Dia bilang pernah suatu ketika saya sudah pensiun kan, jadi saya tinggallah nonton baring-baring. Di rumah pegang remote, ada kucing. Tidur juga baring-baring. Lewat istri saya, ditendang itu kucing. Apa ini kucing? Kerja, tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, suaminya tersinggung. Yang ketawa ibu, kau lah semua itu. Ibu tahu enggak? Ada 4 jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Tidak usah dibahas ini semuanya. 1 di antaranya istri yang suka menghina suaminya. Marah boleh. Kecewa saya bang. Anda tahu begini saya tidak mau menikah sama kau bang. Boleh begitu. Tapi kalau kau menghina suamimu, memang kamu goblok. Sama aja bapakmu, sama semua nenekmu, goblok memang kamu. Oh, menghina suami. Perempuan seperti ini biar rajin sholat. Kalau kau hina suamimu, kau tidak bakal dapat baunya surga. Kau kira gampang jadi suami? Hah? Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Hei, kau kira kau gampang jadi suami? Setengah mati dia carikan kau uang.
dia jadi Grab, jadi sopir, jadi buruh. Untuk apa? Dia belikan kamu baju. Supaya apa? Kau pulang kampung dihormati saudaramu. Dibelikan kau emas. Supaya apa? Kau pulang kampung dihormati. Meskipun kadangkala dia mestinya sudah makan sate, tapi dia tunda makan sate untuk kamu di rumahmu. Kaninjas. Tenang Pak, saya bela kau malam ini. Dia bilang juga, ibu, kau kira Ustaz enak jadi perempuan? Kau kira enak jadi istri? Kamu juga jangan jadi pengkhianat. Nah, alasan rapat-rapat ternyata pergi merapat. Kasihan, coba lihat istri ini. Dia bilang, ibu, kau kira enak melahirkan? Hah? Ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Keluar kau nak. Terakhir sudah saya melahirkan Pak, tak mau lagi tawat saya Pak. 5 bulan kemudian. Nah, dia bilang, ibu-ibu, kau kira enak melahirkan? Kau kira enak menyusui? Masih ingat waktu ibu-ibu menyusui? Masih? Apalagi waktu tumbuh giginya. Lepaslah. Siang anaknya, malam. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Buka Quran. Dalam Quran dijelaskan, siapa yang membelanjakan hartanya di jalan agama Allah, 1 biji Allah ganti 700 kali lipat. Coba itu buka. Ibaratnya ibu tanam 1 biji, tumbuh 7 bulir menurut bahasa Quran, tumbuh 7 bulir, 7 batang, yang setiap batangnya mengandung 100 biji. Berarti 1 Allah ganti 700. Tapi saya miskin, itulah sebabnya kau miskin, karena malas sedekah. Sedekahlah sesuai kemampuan. Ustadz, Pak Imam, Pak Ketua, saya sedekah 2 sak semen. 2 sak mungkin jauh lebih mulia daripada 200 sak bagi bupati. Kenapa? Bukan duitnya Pak Bupati, tapi APBN. Ibu 200.000 itu uang perjeripayahnya suami. Kita tahan makan untuk apa? Supaya saya bisa beli 200.000 tegel. Sedekah ibu. Apalagi yang sudah muka-muka sakaratul maut. Sedekahlah. Sedekah. Ibu, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, tertolak dari bencana, maka kata Nabi, bersedekahlah. Sedekah. Orang yang sedekah itu panjang umurnya. 1000 tahun tidak. Orang yang panjang umurnya itu maknanya adalah meskipun dia sudah dikubur, orang masih mengingatnya. Orang pergi ziarah kubur, orang pergi ngantar jenazah, tiba-tiba dilewati. Ibu ini baik betul dulu. Setiap ada pembangunan masjid, dia selalu nyumbang. Ayo, padahal dia cuma jual-jual bakso. Padahal dia cuma jual-jual biasa warung-warung. Tapi selalu ada sumbangannya setiap ada kegiatan masjid. Ayo kita doakan. Sudah 10 tahun meninggal orang masih ingat. Itulah yang disebut umur yang panjang. Sedekah. Maka ibu-ibu sedekahlah. Jangan terlalu pelit. Sedekah. Ustadz, saya cuma bisa bantu itu 1 sak semen. Itu 1 sak semen jauh lebih mulia daripada sak semennya caleg. Ada caleg di sini. Nah, berarti bagus imannya. Mau ikut pengajian. Soal niatnya ikhlas atau tidak jangan urusi, biar Allah yang tahu. Sedekahlah. Adik-adik yang lagi cari kerja, kau sedekah supaya Allah gantikan kau dapat kerja. Bapak-bapak mau tertolak dari bencana, sedekah. Ini ada pembangunan masjid kita. Tidak mungkin orang dari Surabaya bantu masjid kita.
Tidak mungkin orang dari Papua yang nolong masjid kita. Siapa yang bisa membangun masjid ini? Warga komplek ini. Dan bersyukur kalau ada masjid, ada tempatnya anak-anak kita ngaji. Coba kalau tidak ada masjid, tidak ada tempat anak kita ngaji. Alhamdulillah, supaya masjid kita ini berwibawa. Kata Nabi, kalau kau mau lihat tingkat keimanan suatu kampung, maka lihat masjidnya. Kalau bertahun-tahun tidak jadi, berarti di komplek itu orang pelit dan lemah imannya. Kalau kau mau melihat akhlak suatu kampung, masuklah kau ke pasarnya. Kalau di situ banyak tukang tipu, berarti di situ akhlaknya jelek. Biar rajin pengajian, tapi malas sedekah. Maka ibu, Allah paksa keluar duitnya. Ini orang-orang kaya yang ada di sekitar sini. Nanti dipanggil sama Allah tuh, sini kau dulu. Itu rumahmu hebat betul. Sound systemmu aja bagus. Masjid kau tidak urus. Malaikat bawa dia ke neraka 7 tahun. Ibu tahu, 1 hari neraka 1000 tahun ukuran dunia. Jadi kalau dibilang 5 hari, 5000 tahun. Kok lama betul Ustaz? Lama karena kita bandingkan usia dunia. Dunia ada akhirnya, akhirat abadi tidak ada akhirnya, maka disebut hari akhirat. Hari akhir yang tidak ada akhirnya. Maka ibu bersedekahlah. Ustaz, saya cuma bisa sedekahnya apa itu? Air gelas, sedekahlah air gelas. Saya hanya bisa nasi bungkus 2 tiap Jumat, sedekahlah dengan nasi bungkus. Tulis di situ, silahkan nikmati. Doakan mudah-mudahan Jumat depan 10 bungkus. Percaya Bu, ketika ibu sudah masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa menolongmu kecuali sedekah yang telah kau bekerjakan jalan agama Allah. Dan saya sudah melihat tidak ada orang jadi miskin karena dia rajin sedekah. Saya miskin Ustaz, itulah ibu miskin karena tidak pernah bersedekah. Sedekahlah. Mulai besok sedekah. 100.000, 50.000, 20.000 sedekah. Bisa jadi 100.000 jauh lebih mulia di sisi Allah daripada pejabat yang 2 juta. Sedekah. Jangan pernah khawatir, Allah pasti ganti. Ya Bu? Ya? Ya? Apa tadi yang pertama yang bisa menyelamatkan di kubur? 1? Hah? Anak yang soleh itu Bu, tidak boleh pakai jilbab. Itu soleha. Sudah taubat anaknya Ustaz, sudah pakai jilbab. Siapa namanya? Dedi. Itu makin sesat itu. 2 apa Ibu? 2 apa? Ada kisah orang kaya raya. Dia panggil anaknya, nak, kalau saya meninggal nanti, temani saya di kubur 40 hari. Kalau kau mau, saya kasih kau hartaku setengah. Ambil semua, saya wasiatkan untuk kamu. Berapa lama Pak? 40 hari. Enggak 1 hari aja saya enggak mau. Kecewalah bapaknya. Setengah mati dia cari nafkah untuk anaknya. 1 hari saja dikubur dia enggak mau temani. Dia panggil istrinya, sayang, kau temanilah saya dikubur nanti. Ambil hartaku setengah. Temani saya 40 hari. Apa? Anakmu aja enggak mau? Apalagi saya. Kecewalah sang suami. Dipanggil saudaranya, adek, kau temani saya dikubur. Anak istrimu aja enggak mau, apalagi saya. Akhirnya dia bikin sayembara. Dia umumkan, siapa yang mau menemani saya, ambil hartaku setengah. Oh, dia dengar fakir miskin. Dia daftar dan diterima. Masuklah dia. Begitu ajal menjemput orang kaya ini, meninggal betul. Hari pertama, kan ini orang miskin hanya cuma kampak saja kekayaan, tukang kayu. Hari pertama masuk dia dalam kubur, datang malaikat mau periksa. Dilihat, kenapa ada orang hidup di sini? Akhirnya orang mati tidak jadi ditanya, dia yang ditanya. Kenapa kok bisa ada di sini? Saya ada MOU dengan ini. Saya ada perjanjian, saya temani 40 hari, saya dapat hartanya setengah. Saya orang miskin. Masa kok miskin? Iya. Saya cuma dapat harta saya hanya 1 kampak. Mulailah ditanya. Itu kampakmu dapat dari mana? 1 hari dia ditanya, Bu. Dari mananya itu ditanya, sehari baru selesai. Hari kedua datang lagi malaikat. Kau gunakan untuk apa itu kampak?
Lewat lagi hari ketiga, datang lagi. Setelah kau tebang kayu, siapa yang beli? Ditanya, tiap hari datang malaikat tanya. Hari ke-40, lompat dia, keluar dari kubur. Semua orang tepuk tangan. Wah, kaya sudah ini. Dia dapat hartanya 50%. Ambil harta, dia bilang, ngapa ndak mau saya ini saja aja kampak 40 hari saya ditanya. Ndak mau saya itu hartanya banyak. Ini aja kampas setengah mati saya ditanya 40 hari, saya ndak mau. Maka ibu-ibu, harta yang banyak itu akan merepotkan pertanyaan kita. Supaya ringan pertanyaannya, sedekahlah. Bersedekahlah. Gimana mau bersedekah? Nah, kita terlalu pelit. Mau tahu pelitnya orang Islam? Coba lihat Pak. Kalau orang bikin acara, tasmiahan, akikah, apa-apa, ngundang artis, dijemput pakai mobil. Ada paradernya, polisi mengawal, tentara ikut mengamankan. Datang panggung, dia cuma datang bawa apa? Alamat palsu. Goyanglah dia Pak, pakai celana pendek, baju pendek. Enggak juga dikasih pegangnya Pak, kita dikasih lihat-lihat saja. Pulang, bawa 150 juta sampai 200 juta. Sampai di Jakarta, dia pakailah jeripaya kita yang 200 juta mabuk-mabukan, narkoba, dan berzina. Begitu Bapak ada hajatan di rumah, undang ustaz, undang Pak Imam, baca doa. Nggak dijemput Pak, kirim Grab. Grab yang dipakai motor Honda tua. Tidak ada stang kakinya satu. Tak gantunglah kakinya Pak Imam satu Pak. Hujan pula, terpaksa satu mantel berdua. Setengah mati Pak Imam tunduk. Sudah sampai dek, dua lagi tikungan Pak Ustaz. Sudah sampai dek, sedikit lagi Pak Ustaz. Sudah sampai dek, sedikit lagi. Basah kita punya baju semuanya Pak. Sampai kita di dalam berdoa Allah sallallahu alaihi. Tidak ada kipas angin, basah semua ketek. Pas mau pulang kasih uang 50.000. Dikusut-kusut lagi Pak. Apa kok sembunyi? Nah, orang sudah tahu pasti ada honor. Dikusut-kusutnya lagi. Meskipun sedikit, hormati. Kasih amplop yang baik, kasih maaf, muliakan dia. Dan kalau ustadz yang terima honornya, dia tidak mungkin pakai maksiat. Ya. Makanya kalau datang ustadz, hormatilah dia. Saya kira dikasih mampir minum dulu. Ternyata langsung naik panggung. Pak Bu, sedekah. Ibu mau punya anak yang soleh dan soleha? Jangan nyogok, tapi sedekah. Anak kita mau jadi tentara, daftar polisi, daftar PNS, jangan nyogok, lebih sedekah. Niatkan, mudah-mudahan anak saya lulus, saya sedekah 100 sak. Tidak lulus Ustaz, berarti bukan yang didaftar itu yang terbaik. Saya dulu daftar dokter, fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut SMPTN namanya waktu itu. Tidak lulus-lulus. Teman saya lulus. Ya Allah, kenapa kau tidak jadikan saya dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter. Saya jadi dosen. Saya jadi ustadz. Teman saya jadi dokter. Dia tugas di Kepulauan Aru. Saya telepon kalau mau lebaran, kau pulang? Enggak, kenapa? Mahal tiket. Kita ngumpul satu keluarga 1 tahun, ngumpul aja duit untuk tiket. Dalam hati saya, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustadz. Kemana-mana naik pesawat gratis. Dibayarkan. Pergi tidak bawa uang, pulang. Maka jangan pernah sangka buruk kepada Allah. Sedekah, jangan berpikir kalau saya sedekah gimana anak saya tahun depan, gimana anak saya bulan depan. Kalau kau begitu kau sangka buruk kepada Allah. Allah Maha Kaya. Suatu kali Ibrahim alaihissalam, kau pergi dakwah. Kata Ibrahim, siapa yang menghidupi anak saya? Kata Allah, kau kampak itu batu di depanmu. Ibrahim kampak batu, kampak lagi, kampak lagi, kampak lagi, kampak lagi. Lalu ditemukan dalam batu ulat. Tahu ulat ibu?
Kata Allah, koci, lihat itu ulat. Tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tidak sarjana. Dia bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Maka sedekahlah. Sedekah. Cuma kalau kita lewat itu tadi celengan, pura-pura tidak lihat. Ini cerita wallahu alam benar atau tidak. Ada orang lewat celengan, Pak. Dia tarik dompetnya. Kasih, dia cari. Dia pikir anak muda dia banyak betul mau diambil ini karena gini. Oh ternyata dicari duit kecil. Masuk. Begitu masuk ditepuk pundaknya dari belakang sama anak muda. Pak Haji, 100.000. Wih, dalam hatinya. Hebat juga ini anak muda, 100.000. Pas masuk celengan, anak muda bilang, Pak, itu duitnya bapak yang jatuh dari bawah Pak tadi. Apalagi sudah masuk di celengan. Begitu pelitnya, dia datang ke panitia masjid. Ini ada salah masuk deh, ini duit saya. Kalau begitu, meskipun umurmu 100 tahun hidup, tapi begitu kau wafat tidak ada lagi mengingat. Satu, anak yang soleh dan soleha. Dua, sedekah. Bersedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong di alam kubur itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka kalau terima konten-konten dakwah, jangan simpan hanya di grup kita, sebarkan. 10 grup kita, masing-masing grup ada 100 orang. 1000 orang dengar dakwah itu. Masa di antara 1000 itu tidak ada yang nyangkut meskipun cuma 5 orang. Selama ilmu itu dia pakai yang 5 orang itu, selama itu bapak ibu dapat pahala seperti pahalanya ustadz yang ceramah tanpa mengurangi pahalanya ustadz. Maka sebarkan dakwah, jangan sebarkan fitnah. Hati-hati Bu, pendukung calon presiden silahkan, tapi jangan kau terhasut oleh berita-berita bohong. Ingat, ciri-ciri berita bohong, satu, tidak ada sumbernya, siapa yang bertanggung jawab. Dua, dia edit-edit. Saya paling sering jadi korban. Dia edit ceramah saya, dia ganti gambar saya, suara saya dia pakai. Hati-hati. Sebarkan dakwah. Karena kalau ibu yang dakwah, tidak didengar. Bapak mau nasihati istri, sholat. Apa kata istri? Sholat kau aja tidak sholat. Maka biasanya istri gampang dinasihati kalau dengar dakwah dari ustadz. Begitu juga suami, sebarkan dakwah. Dan setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dakwah yang ibu bapak dengar termasuk malam ini mampu diamalkan. Jangan hanya menjadi pendengar yang suka membanding-bandingkan ustadz. Saya paling tidak suka. Oh kalau ustadz itu enak betul didengar. Kalau ustadz ini aduh bikin ngantuk. Oh baru 5 menit dia ceramah ngantuk. Sampai ada yang bilang saya, ustadz sopir itu lebih gampang masuk surga daripada ustadz. Saya bilang, kenapa kau bilang begitu? Dia bilang, coba lihat kalau ustadz khutbah banyak orang tidur ustadz. Ustadz bikin tidur orang, lupa Tuhan. Tapi coba lihat supir Pak, dari Jakarta ke Bandung, dia balap, semua di atas mobil syahadat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Salatullah, salamullah, ala toha, rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin. Umur pasti berlalu. Pasti. Tidak ada orang yang hidup selama-lamanya. Sering kadangkala kita di pasar, ketemu di jalan, masa sih meninggal? Iya. Saya masih ketemu itu minggu lalu di pasar. Meninggal? Masih ada di grup WhatsApp tadi malam ngomong. Ajal, bila tiba saatnya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Sebelum itu segalanya terlambat, maka lakukanlah 3 ini. Ibu bapak tahu enggak? Dalam surah Yasin, ketika kita sudah jadi roh, arwah, meninggal kita gosok mata, ketemu malaikat, lalu kita berkata, hari apa ini? Kata malaikat, kau sudah mati dah saat. Maka dia minta kembali. Allah kembalikan saya ke dunia. Sekejap saja. Untuk sholat bukan. Untuk puasa bukan, untuk haji bukan, untuk ngaji tidak. Ya Allah kembalikan saya ke dunia meskipun semenit saja. Apa dia katakan? Saya ingin sedekahkan hartaku fisabilillah.
Itulah penyesalan orang-orang yang punya harta dan wafat tidak sempat bersedekah. Agar hal itu tidak terjadi, bersedekahlah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang kita ingin sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. 3 hal ini pegang baik-baik, insya Allah diamalkan ada faedah. Kita bisa selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. Tidak ada guna ceramah seperti ini, tapi masjid kita tidak jadi-jadi. Mari gotong royong, bantu pembangunan masjid. Insya Allah, Allah mudahkan rezeki Bapak Ibu sekalian. Percaya seyakin-yakinnya, tidak ada orang miskin karena dia rajin sedekah. Justru orang kalau dia malas sedekah, Allah paksa keluar hartanya. Dengan cara apa? Anaknya tiba-tiba tabrak polisi. Bayangkan kalau polisi ditabrak. Tiba-tiba sakit, keluar duit, tidak ada pahala di dalamnya. Kalau dia malas sedekah, banyak duitnya, begitu dia tua kumpul penyakitnya. Allah paksa keluar duitnya secara sia-sia. Karena ada orang kaya itu kita lihat Pak, dilarang makan nasi. Bayangkan duit miliaran dilarang makan nasi. Apa yang bisa dia makan? Ubi rebus warna ungu. Dilarang makan daging, dilarang makan gula, dilarang makan garam, semua dilarang. Pagi-pagi disuruh berjemur. Kau jalan Pak ya dari jam 8 sampai jam 9. Jangan pakai baju, pakai celana pendek, jangan pakai peci. Jalanlah dia di komplek keliling, tidak pakai baju, tidak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Itulah cara Allah memaksa duitnya keluar secara sia-sia. Sebelum segalanya terlambat, saya ajak kepada kita semua, mari cintai anak kita, ada rezeki, bersedekahlah. Lalu menjadikan media-media sosial kita untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.